Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Abdul Qadir bin Dia Maula Khela. Gimana kabar antum semua? Insya Allah antum semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwa dan raga. Amin. Di video ini kita akan membahas sejarah daripada Robita Alawiyah yang berdiri pertama pada tahun 1928. Tentunya pembahasan ini bakal panjang dan gak cukup satu video. Oleh karena itu kita akan bikin beberapa episode untuk ini. Sekarang Anda berdiri di depan gedung Robita Alawiyah yang berada di Jalan TB Simatupang, Jakarta. Kalau antum dari arah Ragunan menuju Pasar Rebo, di depan Rindam Condet muter balik dan gedung ini berada di sebelah kiri. Dan setelah ini kita akan masuk ke dalam gedung ini dan kita bisa lihat ruangan-ruangan kerja di dalam gedung Robita Alawiyah. Sebelum kita masuk, seperti banyak dari kita semua yang belum tahu di mana kantor Robita Alawiyah dari awal berdiri sampai saat ini. Seperti yang antum lihat di belakang Ana. Sedikit Ana beri informasi, jadi Robita Alawiyah pada awalnya berkantor di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, menumpang di Madrasah Jamiat Khair. Kemudian pada tahun 2001, Sayyid Omar bin Muhammad Maula Khela yang menjabat sebagai ketua Robita Alawiyah pada saat itu, beliau memindahkan kantor Robita Alawiyah ke Wisma Yakif di Jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan. Dan Robita Alawiyah menyewa tempat di sana. Sejak saat itu, seluruh kegiatan Robita Alawiyah terpusat di Wisma Yakif kecuali di bidang sosial dan nasab atau Maktab Daimi yang tetap berkantor di Jamiat Khair. Kemudian pada tahun 2006, posisi ketua Robita Alawiyah diamanahkan kepada Sayyid Zain Omar Smith yang pada periode sebelumnya beliau menduduki posisi sebagai wakil ketua umum. Namun pada praktiknya beliaulah yang menjalankan roda organisasi karena pada periode kepengurusannya yang terakhir, Sayyid Umar Maula Khela mulai mengalami sakit yang tidak memungkinkan beliau untuk menggerakkan organisasi secara langsung, walaupun ia terus mengawasi jalannya organisasi tersebut. Lalu pada tahun 2008, pengurus Robita Alawiyah sepakat untuk membangun gedung Robita Alawiyah. Sebenarnya pada saat itu Robita Alawiyah tidak memiliki kelebihan dana. Namun dengan nawaitu dan kesungguhan lewat koordinasi yang dilakukan oleh Said Ismet bin Abdullah Al-Habsyi dan dukungan dari sejumlah donatur, rencana itu akhirnya dapat terwujud yang diawali dengan membeli sebidang tanah yang ada di Jalan TB Simatupang ini. Pada bulan Muharram bertepatan dengan kedatangan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ke Indonesia, diadakan peletakan batu pertama serta doa oleh ulama Hadramut tersebut. Lalu pada bulan-bulan berikutnya secara bertahap gedung ini dibangun oleh perusahaan milik Insinyur Fahmi Askar yang mengambil proyek ini bukan untuk mencari keuntungan. Adapun interior di dalam gedung ini dirancang dan ditanggung oleh Said Ahmad bin Umar Maula Khela. Pada tahun 2010, 2 Januari yang bertepatan dengan 16 Muharram 1431 Hijriah, gedung ini diresmikan, diisi dengan pembacaan maulid dan doa oleh Al-Habib Umar bin Hafiz dan diikuti oleh Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Sejak saat itulah seluruh kegiatan Robita Alawiyah dijalankan di gedung ini, termasuk di bidang sosial dan nasab. Saat peletakan batu pertama dan pembacaan doa oleh Habib Umar bin Hafiz, dana yang dimiliki oleh Robita Alawiyah sebetulnya masih jauh dari mencukupi. Namun sebagaimana bunyi sebuah ungkapan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Akhirnya apa yang direncanakan dapat terwujud. Gedung setinggi 5 lantai ini dapat didirikan. Bahkan beberapa waktu kemudian dibangun lantai ke-6 untuk Nabawi TV. Toib, itu sedikit informasi pengantar tentang kantor Robita Alawiyah. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam gedung ini. Kita akan lihat ruangan-ruangan kerja daripada Robita Alawiyah. Sebelum kita masuk, antum semua jangan lupa untuk memencet tombol subscribe supaya antum semua nggak ketinggalan dari video-video kita terbaru. Ya akhirnya kalau gitu kita masuk ke dalam deh. Bismillah.